Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Alia Rahma dengan NIM 23042106. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi Sistem Hukum Indonesia yang berjudul Area Hukum dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP, MAP. Pertama ada subjek hukum, kedua objek hukum, yang ketiga peristiwa biasa dan peristiwa hukum, yang keempat hubungan hukum, yang kelima cakap, dan yang keenam kewenangan berhak. Pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pendukung atau dapat memiliki hak dan kewajiban. Subjek hukum yang dikenal dalam ilmu adalah manusia dan badan hukum. Pertama, manusia. Manusia atau naturally person menurut hukum adalah setiap orang yang mempunyai kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Pada prinsipnya, orang sebagai subjek hukum dimulai sejak ia lahir dan berakhir setelah meninggal dunia. Terhadap hal tersebut terdapat pengecualian, yaitu menurut pasal 2 KUH Perdata bahwa bayi yang masih dalam kandungan ibunya dianggap telah lahir dan menjadi subjek hukum apabila kepentingannya menghendaki dalam hal pembagian warisan. Kedua, ada badan hukum atau rich person. Suatu perkumpulan atau lembaga yang dibuat oleh hukum dan mempunyai tujuan tertentu. Badan hukum terbagi atas dua macam, yaitu yang pertama, badan hukum private seperti perseroan terbatas atau PT, IRMA, CV, CV, badan koperasi, yayasan, PT atau persero, BUMN, dan sebagainya. Yang kedua, ada badan hukum politik seperti negara, pemerintah daerah, desa, dan perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Keberadaan suatu hukum berdasarkan teori hukum ditentukan oleh 4 teori yang menjadi syarat suatu badan hukum, sehingga dapat dikelompokkan atau digolongkan sebagai subjek hukum, yaitu yang pertama, teori fikti, yaitu badan hukum dianggap sama dengan manusia atau orang sebagai subjek hukum, dan hukum juga memberi hak dan kewajiban. Yang kedua, ada teori kekayaan bertujuan, yaitu harta kekayaan dari suatu badan hukum mempunyai tujuan tertentu dan harus terpisah dari harta kekayaan para pengurus dan anggotanya. Yang ketiga, ada teori pemilikan bersama, yaitu semua harta kekayaan badan hukum menjadi milik bersama para pengurus atau anggotanya. 4 adalah teori organ, yaitu badan hukum harus mempunyai organisasi atau alat untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan, yaitu para pengurus dan aset atau modal yang dimiliki. Yang kedua, ada objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Menurut terminologi atau istilah ilmu hukum, objek hukum disebut pula benda atau barang. Sedangkan benda atau barang menurut hukum adalah segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis, yang dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, ada benda berwujud dan benda tidak berwujud. Benda berwujud yaitu segala sesuatu yang dapat dicapai atau dilihat dan diraba oleh panca indera. Contohnya rumah, meja, kuda, dan pohon kelapa, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada benda tidak berwujud, yaitu segala macam benda yang tidak berwujud berupa segala macam hak yang melekat pada suatu benda. Contohnya seperti hak cipta, hak atas merek, hak atas tanah, dan hak atas rumah. Kedua, ada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang A, benda bergerak, yaitu benda yang bergerak karena satu, sifatnya dapat bergerak sendiri seperti hewan, kuda, sapi, kambing. Dua, dapat dipindahkan seperti kursi, meja, dan buku. Benda bergerak karena penetapan atau ketentuan undang-undang, yaitu hak pakai atas tanah dan rumah, hak sero, hak bunga yang dijanjikan. Yang kedua, benda tidak bergerak, yaitu setiap benda yang tidak dapat bergerak sendiri atau tidak dapat dipindahkan karena sifatnya yang tidak bergerak, seperti hutan, kebun, dan apa yang didirikan di atas tanah.
termasuk apa yang terkandung di dalamnya. Menurut tujuannya, setiap benda yang dihubungkan dengan benda yang karena sifatnya tidak bergerak, seperti wastafel di kamar mandi, ubin, alat percetakan yang besar di pabrik. Penetapan undang-undang yaitu hak atas benda tidak bergerak dan kapal yang tenosenya atau beratnya 20 meter persegi. Pentingnya pembedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak yang diberikan hukum dan kaitannya dengan pengalihan hak, yaitu terhadap benda bergerak cukup dilakukan dengan penyerahan langsung, sedangkan benda tidak bergerak dilakukan dengan penyerahan dengan surat atau akta balik nama. Ketiga, ada peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Pertama, peristiwa biasa. Peristiwa biasa adalah peristiwa yang terjadi tapi tidak mengandung unsur hukum atau sanksi. Misalnya, seorang mahasiswa mengambil motornya yang terparkir di kampus, tetapi motor tersebut adalah miliknya sendiri. 2. Peristiwa hukum. Satjipto Raharjo mengartikan peristiwa hukum sebagai suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan. Kata menggerakkan hukum diartikan sebagai timbulnya kelanjutan-kelanjutan. Artinya, adanya peristiwa hukum yang tercantum dalam rumusan atau kaidah hukum menyebabkan timbulnya kelanjutan-kelanjutan berupa penciptaan tindakan untuk melaksanakan kaidah hukum yang dilanggar dalam peristiwa hukum tersebut. Pada tahap ini, sanksi hukum akan diterapkan bagi pelaku dalam peristiwa hukum atau pelanggaran hukum tersebut. Tidak semua kejadian atau fakta dalam masyarakat merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum dibedakan atas 2 jenis, yaitu pertama, peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum, yaitu suatu peristiwa hukum yang terjadi akibat perbuatan hukum, misalnya peristiwa pembuatan surat wasiat atau peristiwa hibah barang. Kedua, ada peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum atau peristiwa hukum lainnya, yaitu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang bukan merupakan akibat dari perbuatan subjek hukum, misalnya kelahiran, kematian, daluarsa. 4. Hubungan hukum. Hubungan hukum atau rechtsbedrijing adalah hubungan antara dua subjek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak yang berhadapan dengan hak atau pihak kewajiban dengan hak dan kewajiban di pihak yang lain. Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat dengan yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Hukum dapat terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Hubungan antara sesama subjek hukum dapat terjadi antara seseorang dengan seseorang, antara seseorang dengan suatu badan hukum, dan antara suatu badan hukum dengan badan hukum lainnya. Sedangkan hubungan antara subjek hukum dengan barang berupa hak apa yang dikuasai oleh subjek hukum itu atas barang tersebut, baik barang berwujud dan barang tidak berwujud atau tidak bergerak. Berdasarkan definisi tersebut, pada dasarnya hukum memiliki 2 segi, yaitu segi kekuasaan kewenangan atau hak dan segi kewajiban. Hak dan kewajiban ini timbul akibat adanya suatu peristiwa yang diatur oleh hukum, seperti yang tercantum dalam pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan atau verbintenis yang timbul akibat adanya suatu perjanjian atau overeenkomst. Yang kelima, ada cakap hukum. Cakap hukum secara perdata berarti kecakapan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum dan karenanya mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Semua orang dalam keadaan cakap atau berwenang bertindak sehingga mereka dapat melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat atau menandatangani suatu perjanjian kecuali mereka yang diatur dalam undang-undang. Mereka yang dikecualikan ini disebut orang yang tidak cakap atau tidak berwenang melakukan suatu tindakan hukum, yaitu pihak-pihak sebagai berikut. Yang pertama, ada orang yang belum dewasa. Kedua, anak-anak yang belum dewasa. Kedua, orang yang berada di bawah pengampunan. Ketiga, perempuan yang telah kawin dalam hal yang telah ditentukan undang-undang.
Dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu. 4. Yaitu orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Yang keenam adalah kewenangan berhak. Kewenangan berhak didefinisikan sebagai kewenangan suatu individu atau suatu entitas hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum dalam suatu kehidupan sosial masyarakat yang dianggap sah karena merupakan hakikatnya sebagai seorang manusia atau pribadi ataupun sebagai entitas hukum, sedangkan kewenangan bertindak diartikan sebagai kewenangan khusus. Demikianlah presentasi dari saya. Kalau ada salah dan menjakalnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.